Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Chelsea versus Manchester United. Ya, artinya preview dari pertandingan antara Chelsea versus Manchester United yang akan dimainkan hari ini, kick off mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. This is a big match dan sangat berpengaruh dalam posisi kedua tim ke depannya. Chelsea tentu ingin menang agar mereka bisa kembali masuk ke top 4 zone. MU ingin menang agar mereka bisa memperkecil jarak poin dari Manchester City. Untuk menjadi juara ya mungkin nanti mereka pikirkan. Kan mereka masih akan bertemu Manchester City. Tapi yang penting bagi MU, mereka akan coba untuk meraih kemenangan agar selisih poin mereka semakin kecil. Chelsea di bawah pelatih Thomas Tuchel dalam 8 pertandingan terakhir hanya kemasukan 2 gol. Jika saya tidak salah mencetak 10 gol. Jika saya tidak salah clean sheet 6 kali. Mereka kemasukan gol lawan Southampton kan salah satunya. Betul kan? Nah, mereka kemasukan gol lawan Southampton dan juga lawan Sheffield United. 2 klub yang sebetulnya bukanlah klub besar. Klub papan tengah dan juga klub papan bawah. Tapi sekarang mereka akan berhadapan dengan Manchester United yang kita tahu away formnya adalah salah satu yang terbaik saat ini. Yang terbaik adalah Manchester City, kemudian Leicester, ketiga MU. Tapi perbedaannya dengan Leicester dan City bahwa MU belum kalah di pertandingan away mereka dan MU bisa mencetak jumlah gol yang sama seperti Leicester dan juga Manchester City, namun memang mereka kemasukan lebih banyak gol. But anyway, this is a good season sebetulnya bagi Ole karena ia bisa mempertahankan MU untuk jangka waktu yang lama berada di dalam top 4 zone, sempat juga memimpin klasmen sementara. Sayang juga MU tidak konsisten kan, mereka ada kalah lawan Sheffield United, mereka ada draw juga lawan Everton. Seandainya mereka tidak kehilangan poin dalam 2 pertandingan tersebut, ya tentu jarak mereka akan semakin kecil dengan City dan peluang mereka semakin besar untuk juga bisa menjadi juara English Premier League. Untuk saat ini, saya kira MU menjadi second favorite. Yang pertama tentu sudah City, second MU. Ketiga, ya Leicester. Ya kan, Leicester juga formnya lumayan bagus nih. Ya, dan mereka akan bertanding lawan Arsenal. Tapi saya lebih fokus ke pertandingan Chelsea versus MU karena kita tahu bahwa ini adalah pertandingan yang besar. Ya, dan setiap kali MU ketemu Chelsea, tentu kedua tim akan ngotot untuk meraih kemenangan. Sejak beberapa musim lalu, apalagi pada saat di era Sir Alex Ferguson, di mana Chelsea beberapa kali melakukan pergantian pelatih, tapi Sir Alex tetap menjadi pelatih MU dan lebih banyak berhasil membawa MU meraih kemenangan. Walaupun Chelsea juga diperkuat oleh pemain-pemain bintang saat itu dan mereka juga beberapa kali bisa mengalahkan Manchester United. So this will be a more balanced game bagi kedua tim. Karena sebetulnya taktik kedua tim ini tidak berbeda jauh. Thomas Tuchel memang kita tahu mengandalkan ball possession, fast movement, fast passing, dan sesekali melakukan counter attack. Ole Gunnar Solskjaer, terutama di game away Manchester United, akan lebih banyak mengandalkan ball possession, bertahan di lini tengah dan juga di lini belakang dan melancarkan counter attack yang efektif karena memang MU paling banyak mencetak gol dari proses counter attack mereka. Chelsea juga ada, tapi Chelsea mayoritas pada saat memang dilatih oleh Frank Lampard lebih banyak mencetak gol melalui proses counter attack. Tapi tentu kalah dari MU yang kita tahu bahwa dalam beberapa game di mana mereka berhadapan dengan tim-tim yang bermain terbuka, bermain menyerang hingga ke dalam jantung pertahanan MU, maka di sanalah MU bisa mengambil manfaat untuk melakukan counter attack. Dan jangan lupa MU juga adalah tim yang efektif melakukan fast break. Fast break artinya apa? Maksimal 2 kali passing dan mereka sudah bisa membuka pertahanan tim lawan dan menciptakan peluang. Chelsea lebih bersabar kan? Tadi kan sudah saya jelaskan ball possession, bersabar, kotak-katik bola di tengah, tapi tiba-tiba nanti mereka bisa merubah speed mereka untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan tim lawan. Jadi akan seru nih pertandingan di antara kedua tim. Ya, intinya kedua tim ini akan menyerang pada saat mereka menguasai bola. Now, saya ingin membahas kemungkinan line up dari kedua tim. Ini adalah pilihan saya. Ya, teman-teman jika punya pilihan yang berbeda silakan memberikan komentar di bawah konten ini, kan ada kolom komentar di sana. Kalian bisa memberikanlah pilihan line up dari kalian ya. Dari Chelsea dulu, Mendy, Cesar Azpilicueta, saya akan pilih Christensen daripada Zuma, Antonio Rudiger di tengah, Reece James, kemudian apakah Jorginho Kovacic atau Jorginho Kante. Saya pilih Jorginho Kante karena
Kante dibutuhkan untuk memotong aliran bola dari Bruno, Kante dibutuhkan untuk menyulitkan pergerakan dari Bruno Fernandes. And then di sebelah kiri ya kemungkinan besar Alonso, di depan Mason Mount, Timo Werner, dan siapa ujung tombaknya? Kalau menurut saya ujung tombaknya Giroud, karena ia juga mampu mencetak gol lawan Atletico Madrid dalam situasi yang sulit. Bagi MU kita tahu banyak pemain mereka yang diragukan tampil, yang sudah pasti tidak bisa tampil adalah Paul Pogba. Ia cedera untuk jangka waktu yang panjang. Kabar terakhir Daniel James juga cedera. And then Edinson Cavani belum tentu bisa bermain di game ini. Scott McTominay juga sama. And then kita tahu bahwa kesulitan bagi MU adalah pada saat memang mereka melakukan beberapa kali serangan ke pertahanan tim lawan, bisa menciptakan peluang tapi sulit untuk mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Maka itu kan mereka juga membeli striker baru, yakni Edinson Cavani. Sayang Edinson kemungkinan besar tidak akan bisa tampil. Pilihan saya di MU, David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Luke Shaw. Ya, saya tentu akan pilih Lindelof karena Lindelof punya speed yang lebih bagus daripada Bailly. And then kan MU kemungkinan nih akan bermain menunggu bola di belakang. Artinya mereka menunggu agar para pemain Chelsea kehilangan possession baru counter. Saya kira Lindelof menjadi pilihan yang pas. Tapi ya tentu teman-teman punya pilihan lain dan yang pasti Ole yang memilih nanti ya. And then di tengah saya kira jika memang Scott McTominay absen, maka no choice Fred dengan Matic. Di depan mereka Rashford, Bruno Fernandes, karena James absen, saya kira ya Greenwood. Kalau enggak kan Martial juga bisa bermain di sana. Dan di depan Cavani, tapi jika Cavani memang tidak bisa bermain, maka Martial akan bermain sebagai ujung tombak. Tentu saya kira bahwa pertandingan ini akan berjalan ketat. Kedua tim ya akan berupaya agar tidak kemasukan gol di menit-menit awal, terutama dari tuan rumah Chelsea. Karena jika saja mereka sudah tertinggal lebih awal, tentu MU akan memanfaatkan situasi keunggulan tersebut untuk bermain lebih bertahan lagi dan hanya mengandalkan counter. Dan itu bukanlah taktik yang negatif. Itu adalah salah satu cara bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk membawa timnya meraih kemenangan. Dan Ole sudah paham bahwa timnya punya efektivitas untuk melakukan counter dan mencetak gol. Tapi dari Chelsea, mereka on targetnya saja tidak banyak kan dalam sebuah pertandingan di bawah Thomas Tuchel. Ya karena juga mereka tidak punya juga ujung tombak yang bisa mencetak gol secara konsisten. Jadi jika mereka tidak punya ujung tombak yang mencetak gol secara konsisten, tentu para pemain yang dribbling bola atau melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan akan mencari pemain yang dekat. Pemain yang dekat itu belum tentu punya naluri untuk mencetak gol yang bagus. Nah ini bedanya Chelsea dengan MU. Jadi secara permainan sebetulnya Chelsea bagus. Tapi kan sayangnya beberapa pemain belum bisa perform. Timo Werner salah satunya belum bisa mencetak banyak gol. Padahal ia dibeli untuk mencetak gol. Jadi saya kira bahwa pertandingan ini akan berjalan imbang dari segi permainan. Ya, jual beli serangan tetap sama, tapi mereka akan betul-betul berupaya untuk full concentration di lini pertahanan. Prediksi saya bahwa pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang dengan masing-masing tim bisa mencetak gol. Ya, saya memberikan persentase 50-50, bukannya saya main safe, tapi saya melihat memang Chelsea juga di bawah Thomas Tuchel defense-nya bagus. MU juga di pertandingan away mereka lawan tim-tim yang besar tentu mereka juga akan mempertahankan lini pertahanan mereka agar tidak ceroboh. Kita tahu salah satu kelemahan MU juga berada di lini pertahanan. Silakan teman-teman jika punya prediksi yang berbeda bisa kalian komentar di kolom komentar di bawah konten ini sambil nanti kita menunggu kick off dari pertandingan ini yang sudah pasti pertandingan ini akan seru dan jika Ole bisa menang berarti akan lebih dekat jarak ke City. Jika Tuchel bisa menang ya amazing start from Tuchel will still continue. No hate, only football, salam sepak bola.